Mencekam Rusia bongkar niat jahat senjata biologis Amerika, Ukraina tak berkutik. Kepala Pasukan Pertahanan Radiasi Kimia dan Biologi Rusia, Letnan Jenderal Igor Kirillov, membeberkan data program senjata biologi militer Amerika Serikat yang berada di puluhan titik di Ukraina. Rusia memastikan Amerika punya rencana meningkatkan kemampuan senjata biologis di luar wilayah nasionalisnya. Pernyataan Kirillov tak lepas dari penemuan 30 laboratorium biologi yang diyakini dikendalikan Pentagon di wilayah Ukraina, Viva Militer melaporkan. Amerika menggelontorkan lebih dari 200 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,94 triliun untuk mengembangkan senjata biologis. Tak cuma di Ukraina, Rusia juga mengungkap jika Amerika punya 300 laboratorium biologi di negara-negara pecahan Uni Soviet. Menurut Kirillov, Amerika berdalih membangun laboratorium biologi untuk memantau virus mematikan dan memberikan bantuan negara-negara tersebut. Pada kenyataannya, Amerika justru mencoba melanggar konvensi senjata biologi dan racun atau BTWC secara senyap. Kami telah berulang kali berbicara tentang sifat sebenarnya dari program biologi militer Pentagon yang dilaksanakan di luar wilayah nasionalnya, ucap Kirillov dikutip Viva Militer dari kantor berita TASS. Sementara tujuan yang dinyatakan adalah untuk memantau penyakit menular dan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Pada kenyataannya, kami melihat peningkatan potensi biologis militer Amerika Serikat melewati kewajiban di bawah BTWC. Lebih lanjut, Kirillov mengatakan Rusia telah mengundang sejumlah negara, termasuk Ukraina, untuk membuktikan rencana jahat Amerika meningkatkan kemampuan senjata biologisnya. Dimulai pada 5 hingga 9 September, Rusia membagikan sejumlah dokumen asli dan bukti-bukti fisik yang membuktikan bahwa Amerika Serikat memang menjalankan program senjata biologis di Ukraina, dan itu sangat mengganggu, bahkan bisa menghancurkan populasi dunia. Salah satu peserta dalam pertemuan itu adalah Institut Antiwabah Mekhinov yang merupakan pusat penelitian yang berada di wilayah kendali Kementerian Kesehatan Ukraina. Institut Antiwabah Mekhinov disebut Kirillov tak bisa mengelak dan tak meragukan keaslian dokumen-dokumen tersebut. Para peserta pertemuan diberikan salinan dokumen asli serta bukti fisik yang mengkonfirmasi bahwa program militer biologis dilaksanakan di wilayah Ukraina, ujar Kirillov melanjutkan. Tak satu pun dari delegasi meragukan keaslian dokumen, terutama akumulasi, bahkan bahan patogen di laboratorium Ukraina, termasuk Institut Antiwabah Mekhinov. Ujarnya, setelah tahu dan terbongkar semua ini, akhirnya Ukraina tidak berkutik lagi. Rusia hancurkan misil Harpoon dan HIMARS Amerika di Ukraina dengan rudal presisi. Militer Rusia mengaku telah menghancurkan senjata canggih Ukraina pasukan Amerika Serikat termasuk misil Harpoon dan sistem roket HIMARS dalam serangkaian serangan rudal presisi. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Minggu mengatakan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari udara telah menghancurkan gudang yang menampung misil-misil Harpoon. Selain itu, kata kementerian, sistem peluncuran roket HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, dan kendaraan pengangkutnya juga hancur dalam serangan terpisah. Kementerian itu tidak merinci kapan rentetan serangan itu berlangsung, hanya menyebutkan lokasi serangan di Odessa. Rentetan serangan itu terjadi beberapa hari setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan penggunaan HIMARS yang disediakan oleh Amerika Serikat membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi pasukan Rusia di garis depan di Ukraina. Sistem roket canggih M142 HIMARS memungkinkan peluncuran beberapa roket presisi. Amerika Serikat telah menyediakan 8 sistem tersebut ke Ukraina dan minggu lalu berjanji untuk mengirim 4 tambahan dengan total menjadi 12 unit. Klaim keberhasilan Rusia disampaikan oleh perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenkov. Peluncuran udara jarak jauh presisi tinggi di salah satu bangunan perusahaan industri di kota Odessa menghancurkan gudang penyimpanan rudal anti kapal Harpoon yang dikirim ke Ukraina oleh negara-negara NATO. Katanya, seperti dikutip kantor berita TASS, Konazenkov menambahkan bahwa di dekat pemukiman Krasnoarmeysk di Republik Rakyat Donetsk, senjata presisi tinggi berbasis
berbasis darat menghancurkan sebuah peluncur dan kendaraan pengangkut dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS buatan Amerika Serikat. Sebagai hasil dari serangan pada titik penempatan batalion ke-97 dari Brigade Infanteri Bermotor ke-60 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman Novodanilovka, wilayah Zaporozhye, hingga 65 nasionalis dan lebih dari 10 unit kendaraan khusus dihancurkan. Pemimpin redaksi majalah Military Technical Cooperation TASS, Dmitry Litovkin, mengatakan rudal Harpoon adalah salah satu pengembangan paling sukses di kelasnya. Rudal tersebut digunakan di hampir 30 negara termasuk negara NATO, Uni Emirat Arab, Pakistan, Brasil, Arab Saudi, Singapura, Thailand, Israel, Chili, dan India. Perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin telah mengembangkan M142 HIMARS dianggap sangat mobile. Kementerian Pertahanan Ukraina belum berkomentar atas pengumuman militer Rusia telah menghancurkan pasokan misil Harpoon dan sistem roket HIMARS pasokan Barat. Teori bidak catur Putin Ukraina cuma dimanfaatkan Amerika dan NATO. Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara dianggap sebagai dewa penolong oleh Ukraina. Ribuan senjata dan dana ratusan juta dolar yang digelontorkan Amerika Serikat beserta anggota NATO lainnya jadi modal Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sejumlah bantuan masif baik senjata maupun dukungan finansial bagi oase di tengah padang pasir bagi Ukraina. Akan tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini ada maksud dibalik sokongan Amerika, Inggris, dan negara-negara NATO lainnya. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, Putin memahami bahwa pemerintah Ukraina menganggap dukungan yang diberikan Barat dan NATO semata-mata adalah bentuk solidaritas. Usai menerima banyaknya bantuan senjata dan dana, Ukraina seakan mengikuti apa yang disuarakan Amerika dan NATO kepada dunia. Padahal menurut Putin, Ukraina hanya dijadikan alat oleh Amerika dan NATO untuk mencapai kepentingannya. Seruan kepada Ukraina untuk melanjutkan operasi tempur dan seruan untuk menolak pembicaraan hanya membuktikan petunjuk kami bahwa Ukraina bukanlah tujuan dan kepentingan Ukraina bukanlah tujuan bagi Barat dan NATO, ujar Putin. Dalam kacamata Putin, Amerika dan NATO memiliki agenda sendiri untuk membuat aliansi mereka terlihat hebat di mata dunia. Padahal di sisi lain Amerika dan NATO tengah menjalankan ekspansi hegemoni kekuatannya, baik secara militer, politik, dan ekonomi. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara terkemuka NATO hanya ingin menegaskan diri mereka sendiri, kata Putin melanjutkan.